Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 Bu aja loh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah Sadaqallahul adzim wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amali dunya kaka'annaka ta'isu abadan wa amalil akhiratika ka'annaka tamudu godan. Yang terhormat Ibu dosen Ibu Ratu Ayu Rini Putri Rahmania Sudatma selaku dosen mata kuliah manajemen motivasi, semoga selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya, dan mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Insya Allah terberkati. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang di kesempatan kali ini saya bisa melaksanakan satu kegiatan yang memang menjadi kewajiban saya, di mana pada kesempatan kali ini pertama saya memperkenalkan diri, Mulyana Kusuma Putra, mahasiswa Universitas Primagraha semester 7, jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, NIM 200575. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai motivasi. Kebetulan judul yang saya ambil itu adalah penerapan motivasi dalam kehidupan. Ini bicara motivasi secara sederhana, bisa kita sebut bahwa motivasi adalah alasan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Nah, itu dilihat dari pengertian secara sederhana. Nah, kemudian motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian motivasi adalah dorongan seseorang yang secara tidak langsung maupun tidak langsung untuk melakukan suatu tindakan ataupun perbuatan. Nah, jadi pada dasarnya bicara motivasi adalah, bisa kita simpulkan, segala sesuatu itu ada alasan tertentu. Jadi ada alasan tertentu, ada iming-iming, dan ada latar belakang. Jadi tatkala kita melaksanakan sesuatu ataupun melaksanakan sesuatu, kemudian mengerjakan sesuatu, itu semua tidak terlepas dengan alasan ataupun ada motivasi. Nah, di sini saya ambil kutip bahwasanya bagaimana penerapan motivasi dalam kehidupan. Nah, bicara motivasi bahwasanya motivasi itu bisa kita dapatkan di mana saja. Itu secara umum bisa kita dapatkan dari orang-orang yang terdekat, entah itu orang tua, guru, bahkan pemberi ataupun motivator dan yang lainnya. Akan tetapi bagi saya pribadi, motivator ataupun motivasi yang sesungguhnya ataupun prinsip saya, motivasi bagaimana penerapannya. Nah, kembali lagi bahwa kita adalah mayoritas agama Islam, di mana agama Islam itu mempunyai pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, di sini saya berprinsip bahwa motivasi saya hidup ataupun penerapan hidup
dalam kehidupan itu mengacu kepada pedoman Al-Quran dan hadis. Itu motivator saya ataupun itu motivasi saya, dimana saya teringat dengan satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi yang tertuang dalam Quran surat Ad-Duriyat ayat 156, dimana yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali melainkan untuk beribadah kepada Aku. Nah, jadi pada dasarnya saya hidup itu melainkan beribadah kepada Allah. Nah, kemudian bicara ibadah itu terbagi dua. Ibadah kepada Allah, ibadah kepada manusia. Satu contoh, ibadah kepada Allah adalah salah satunya adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Itu salah satu contoh. Nah, kenapa kita melaksanakan sholat 5 waktu? Karena motivasi saya dengan firman Allah tadi, bahwasanya dan tidak aku ciptakan jin dan manusia adalah semata-mata untuk beribadah. Nah, kemudian apa ibadah kepada manusia? Salah satu contoh ketika saya berumah tangga, itu adalah ibadah saya kepada manusia. Memberi nafkah kepada anak, kepada istri, kepada anak dan sebagainya. Itu adalah ketika orang berbicara, motivasi kamu untuk rumah tangga itu apa sih? Saya jawab, motivasi saya berumah tangga itu karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan semata-mata saya menikah berumah tangga itu motivasi saya karena saya ibadah. Jadi buat teman-teman juga, ketika memang jadi ini sebetulnya paradigma mindset yang harus kita atur, yang harus kita rubah. Ketika Anda sekarang contoh bekerja dengan tujuan menafkahi istri ataupun menikah karena hawa nafsu dan sebagainya, tanpa kita melatar belakangi niatan kita untuk beribadah kepada Allah, saya rasa itu harus kita rubah. Jadi buat teman-teman semua, niatkan semua apa yang kita lakukan adalah motivasinya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang pedoman kita adalah Al-Quran. Nah, kemudian bicara urusan kerja juga hablum minan nas, artinya hubungan kita dengan manusia. Nah, ketika memang hubungan kita dengan manusia bekerja, kalau kita niatkan itu mencari itu ibadah kepada Allah, saya rasa itu. Kemudian selanjutnya bicara tentang pekerjaan, ya, hablum minan nas itu salah satu contohnya adalah pekerjaan, bekerja, entah itu bekerja dalam perusahaan, wirausaha, wira swasta, bekerja diri sendiri. Nah, artinya itu butuh perjuangan juga. Ketika bicara itu, ya itu tidak jauh dari kata masalah. Setiap apa yang kita lakukan itu tidak terlepas dari masalah. Namun akan tetapi kita harus bisa menyadari bahwasanya setiap apa yang kita lakukan itu endingnya akan menimbulkan sisi positif dan negatif. Ketika positif itu akan bernilai pahala, gitu. Nah, akan tetapi di balik semua pekerjaan tersebut itu butuh perjuangan, di mana perjuangan itu adalah ending hasilnya itu negatif dan positif. Selain itu, dalam setiap perjuangan juga itu terdapat masalah. Nah, masalah juga teman-teman kita harus bahas nih, harus garis bawahi bahwasanya masalah itu bukan untuk kita tinggalkan, bukan untuk kita lupakan, ya, bukan untuk kita sembunyikan masalah. Jadi masalah itu apa sih? Masalah itu sesuatu yang kita inginkan dan yang kita harapkan, akan tetapi berbeda dengan kenyataan. Nah, ketika keinginan dan harapan itu berbeda dengan kenyataan, maka disebutlah masalah. Nah, masalah pada dasarnya masalah itu adalah cerminan kita. Masalah tidak akan pernah berbohong, cermin tidak akan pernah berbohong.
cermin menentukan wujud jadi jati diri kita sendiri, cermin menunjukkan kekurangan kita, cermin mewujudkan kelebihan kita. Artinya ketika masalah itu dianggap cermin, berarti masalah adalah guru yang terbesar bagi kita. Masalah ataupun cermin adalah guru yang sejati untuk kita. Terlebih dalam hal ini saya akan membahas masalah. Artinya bagaimana ketika masalah, bagaimana tanggapan kita untuk masalah ini. Ketika beribadah, masalah kita adalah antara mau dan tidak, rajin dan tidak. Kadang-kadang keimanan kita naik turun. Ketika bekerja pun sama, naik turun semangat, naik turun jenuh dan sebagainya. Itu artinya ketika kita menghadapi sebuah masalah, yang harus kita sambut adalah dengan kegembiraan, karena masalah itu pada dasarnya mencerminkan kekurangan kita gitu. Jadi mengingat masalah adalah kado terindah yang memang dikirim oleh Sang Pencipta untuk melengkapi, untuk menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan kita. Di sini secara garis besar bahwasanya segala kehidupan ataupun segala apa yang kita lakukan itu semua memiliki motivasi, semua memiliki alasan. Yang saya tekankan di sini bahwasanya mari kita rubah motivasi kita, alasan kita ketika kita melakukan sesuatu. Balik lagi ke pedoman kita selaku umat Islam, yaitu pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis. Dimana tadi saya sebutkan bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini, semuanya adalah untuk beribadah kepada Allah. Semuanya adalah untuk beribadah kepada Allah tanpa terkecuali. Jadi buat teman-teman yang memang mindset ataupun alasan tidak mengarah ke sana, mari kita rubah. Ya, mari kita rubah.